Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuki pembelajaran tematik, yaitu tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Adaptasi hewan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologis, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi atau penyesuaian bentuk tubuh. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Contohnya, aneka jenis paruh dan kaki burung dan beragam tipe mulut serangga. Contoh yang pertama adalah burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsanya. Bisa kalian lihat berbagai macam tipe jenis kaki dari burung. Ada di tabel, yaitu bentuk kakinya, ciri-cirinya, dan contoh hewannya. Ada perenang, ada pejalan kaki, ada pemangsa, dan ada pemanjat, serta contoh dan ciri-ciri dari kaki tersebut. Kemudian paruh burung. Contoh paruh burung ada berbagai jenis paruh di situ, ada itik, elang, pipit, pelatuk, pelikan, dan ayam. Jadi jenis makanannya bisa ikan, cacing, yaitu itik, kemudian dari elang, ular, ayam. Jadi paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok, yang digunakan untuk mengoyak atau memotong di makanan atau yang berupa daging. Contoh kedua adalah serangga. Mulut kupu-kupu mempunyai alat penghisap. Kupu-kupu menggunakan mulut ini untuk menghisap sari madu atau nektar pada bunga. Begitu dengan nyamuk, dengan lalat, ada jenis-jenisnya di situ. Ada tipe mulut pengunyah, ada tipe mulut penghisap seperti kupu-kupu, ada tipe mulut penjilat seperti lalat, dan ada tipe mulut penusuk dan penghisap seperti nyamuk. Contoh yang kedua adalah unta. Unta dapat bertahan hidup di lingkungannya karena memiliki atau mampu beradaptasi dengan hal-hal berikut. Yang pertama, punuk unta banyak mengandung lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan dalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Yang kedua, lambung unta mampu menyimpan air dalam jumlah banyak. Air tersebut disimpan dalam bentuk cairan tubuh yang dikeluarkan sedikit demi sedikit ke sistem pencernaan. Jenis adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi alat tubuh. Adaptasi fisiologi yaitu cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan melalui fungsi kerja di organ tubuhnya yang bertujuan supaya bisa tetap bertahan hidup. Secara tepatnya, adaptasi fisiologi yakni adaptasi yang mencakup fungsi alat tubuh. Adaptasi ini bisa dalam bentuk enzim yang didapatkan dari suatu organisme. Tetapi adaptasi fisiologi bisa bersifat reversible atau bisa kembali pada kondisi awal atau semula. Contohnya kucing memiliki bantalan kaki agar dapat atau mengendap-endap agar tidak mengeluarkan suara saat berjalan. Kemudian memiliki otot kaki yang kuat, pupil mata yang bisa membesar dan mengecil agar bisa melihat di saat yang gelap, dan memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat kuat. Contoh kedua adalah burung kolibri. Burung ini memiliki alat penghisap agar mampu menghisap sari bunga atau nektar yang ada di dasar bunga. Kemudian bebek memiliki bisa hidup di tempat berair. Dia memiliki ciri khusus seperti kakinya lebar berselaput. Kemudian ketika ia berada di tempat berlumpur tidak mudah terprosok dalam lumpur. Kemudian burung elang
Ia mencari makanan dengan berburu. Ia memakan ular, tikus, ikan, atau hewan kecil lainnya agar mangsa yang telah ditangkap tidak mudah lepas. Contoh yang selanjutnya adalah ular. Ular dapat memangsa mangsanya yang lebih besar karena rahang ular bagian atas dan bawah dapat digerakkan atau dibuka selebar mungkin, sehingga dapat menelan mangsanya yang jauh lebih besar. Contoh selanjutnya adalah bunglon. Bunglon mampu melebihi mangsanya, yaitu kemampuannya mimikri, yaitu menjadikan dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat tinggalnya agar terhindar dari pemangsa. Yang ketiga, penyesuaian tingkah laku. Adaptasi tingkah laku mudah kita amati karena berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya agar tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya yang pertama mimikri. Bunglon mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya. Jika berada di daunan, warna kulit bunglon menjadi hijau dan sebaliknya. Kemudian autotomi. Cecak merupakan contoh hewan yang ekornya mudah putus. Jadi dalam keadaan bahaya, cecak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya, yang disebut dengan autotomi. Selanjutnya adalah hibernasi. Itu musim dingin adalah musim yang sangat sulit bagi hewan. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup pada musim yang keras ini. Beberapa hewan melewatinya dengan tetap giat mencari makan. Sementara itu, hewan yang lain bertahan hidup dengan tidur terlelap dalam suatu kasus, yaitu dinamakan dengan hibernasi. Ciri-ciri hewan yang melakukan hibernasi yaitu suhu tubuhnya rendah dan detak jantungnya dapat memompa dengan sangat lambat. Tujuannya untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, kekurangan makanan, dan menghemat energi. Contoh hewan yang melakukan hibernasi adalah ular, kura-kura, ikan, dan pengkarung. Estivasi, yaitu di beberapa belahan dunia, cuaca yang paling buruk adalah cuaca pada musim panas. Pada musim panas, udara sangat panas dan kering. Beberapa hewan bergerak mencari tempat perlindungan dan tidur. Tidur di musim panas disebut estivasi. Kata ini berasal dari kata Latin yang berarti musim panas. Tujuan hewannya adalah untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Contoh hewannya adalah kelelawar, lemur kerdil, dan mamalia yang berinvestasi untuk menghindari cuaca kering. Kemudian adaptasi tingkah laku pada rayap. Rayap adalah golongan serangga penghancur kayu. Jadi mengapa rayap dengan mudah dapat mencerna kayu? Karena di dalam rayap mempunyai enzim yang dapat mencerna kayu. Melainkan karena dia dalam ususnya terdapat hewan yang dapat menghancurkan kayu. Kemudian adaptasi tingkah laku pada mamalia air, contohnya ikan paus. Dia mengambil udara naik ke atas yang bertujuan untuk mengambil oksigen dan kemudian masuk lagi ke dalam air. Kemudian keluar lagi menyemburkan hasil oksidasi berupa karbon dioksida yang disemburkan melalui lubang yang ada di paus. Mungkin itu penjelasan sedikit dari Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.